warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas plumbing dan pompa berupa perencanaan sistem plumbing sederhana pada bangunan kantor pos. Nah, sebelum kami menjelaskan itu, izinkan kami untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Filsya Wale Amalia dengan NIM F131230003, dan rekan-rekan saya nama Yulia Hena Susan dengan NIM F13123023 dan Kalista Irawan dengan NIM F13123033. Oke, baik, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sistem plumbing ini memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kenyamanan, kesehatan, serta keselamatan para penghuni gedung termasuk kamar pos. Sistem plumbing ini mencangkup penyediaan air bersih, pembuangan air limbah, serta pengolahan air hujan yang harus dirancang efisien sesuai dengan SNI dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022. Oke, selanjutnya ketujuan dari perencanaan sistem plumbing pada bangunan kantor pos. Yang pertama, untuk menyediakan sistem penyediaan distribusi air bersih yang efisien dan andal pada bangunan kantor pos. Kemudian yang kedua, merancang sistem pembuangan air limbah pada bangunan kantor pos. Dan yang terakhir, menjamin kepatuhan terhadap standar perencanaan sesuai SNI 8153/2015 dan Permen PUPR nomor 16 PRT 2010 agar memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, serta kenyamanan pengguna dalam gedung. Yaitu deskripsi umum bangunan, yaitu bangunan kantor pos. Perencanaan sistem plumbing pada bangunan kantor pos sangat penting untuk menunjang kenyamanan, kebersihan, dan keberlanjutan layanan publik. Sistem plumbing yang baik harus mencangkup instalasi air bersih, pembuangan air limbah domestik, ventilasi pipa, dan sistem drainase air hujan yang memadai. Desain sistem plumbing harus mempertimbangkan karakteristik bangunan seperti jumlah lantai, luas bangunan, serta jumlah pengguna dan jenis aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Perencanaan sistem plumbing pada bangunan kantor pos ini wajib mengikuti standar teknis yang berlaku seperti SNI 8153/2015 dan ASPE Plumbing Engineering Design guna memastikan efisiensi, keamanan, dan kemudahan pemeliharaan. Selain itu juga pemilihan material pipa yang tepat seperti PVC, PPR atau tembaga juga mempengaruhi daya tahan dan keandalan sistem plumbing secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem plumbing pada kantor pos harus dirancang secara menyeluruh agar dapat memenuhi kebutuhan operasional dan menjaga kualitas lingkungan bangunan. Oke, baik, perkenalkan nama saya Filsya Wale Amalia dengan NIM F131230003. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya bab 2 tinjauan pustaka, di mana di sini menjelaskan tentang sumber air dan sistem pembuangan. Air berasal dari PDAM dan ditampung di tangki bawah lalu dipompa ke tangki atas untuk didistribusi secara gravitasi ke seluruh bangunan. Air limbah terbagi menjadi dua, yaitu grey water dan black water, di mana dialirkan melalui pipa terpisah menuju septic tank atau saluran kota dengan sistem aliran gravitasi. Nah, selanjutnya tadi kan ada terbagi jadi dua, sistem sumber air dan sistem pembuangan, di mana sumber air bersih untuk kantor pos ini berasal dari sambungan PDAM yang seperti dijelaskan tadi, yang dialirkan ke groundwater yang berkapasitas 5.000 liter. Kemudian dipompa ke roof tank berkapasitas 2.000 liter untuk didistribusikan gravitasi ke seluruh instalasi. Kemudian sistem ini dirancang agar efisiensi bertekanan cukup dan memenuhi kebutuhan sanitasi air pengguna. Selanjutnya itu ada pembuangan sistem pembuangan air limbah domestik dibagi menjadi grey water dari wastafel pantry flow drain dan black water dari kloset dan urinoir. Seluruh air limbah dialirkan secara gravitasi melalui
pipa PFC menuju septic tank sebelum dibuang ke saluran kota, di mana sistem ini memenuhi kaidah SNI 8153/2015 untuk menjaga higienitas dan mencegah pencemaran lingkungan. Oke, selanjutnya data teknis pada bangunan kantor pos, di mana memiliki berupa karakteristik bangunan. Jumlah lantai pada bangunan kantor pos ini sebanyak satu lantai saja, dengan luas area 12 meter kali 14 meter, di mana terdapat beberapa ruangan beserta fungsinya, yaitu ruangan resepsionis, toilet, ruang tunggu, head office, di mana setiap ruangan tersebut memiliki fungsi, di mana resepsionis sendiri itu memiliki fungsi sebagai area penerima tamu dan pengunjung. Toilet merupakan fasilitas bagi pegawai dan pengunjung. Ada ruang tunggu. Ruang tunggu ini disediakan untuk pengunjung yang sedang menunggu giliran layanan. Dan yang terakhir ada head office, di mana ini merupakan ruang kerja pimpinan atau kepala kantor pos. Selanjutnya itu ada jumlah penghuni pada bangunan kantor pos ini, di mana pegawai tetap ini 20 orang dan pengunjung harian itu sekitar 50 orang. Ada pula sistem plumbing pada bangunan kantor pos ini terdiri dari sumber air yang berasal dari PDAM. Pembuangan limbah ini dari sambungan langsung ke saluran kota. Material yang digunakan berupa pipa PVC, mana air bersih dan limbah. Dan ada pula fasilitas sanitasi di mana toilet wanita itu terdapat 2 kloset, toilet pria terdapat 1 kloset dan 3 urinoir. Terdapat wastafel 1 unit di toilet pria dan 1 unit di toilet wanita. Kran 2 buah pria dan 3 buah pada wanita. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan kebutuhan air bersih. Di sini saya akan jabarkan satu persatu terkait perhitungan kebutuhan air bersih. Pertama-tama kita mulai berdasarkan jumlah penghuni. Jumlah penghuni di sini kita hitung dulu kebutuhan air untuk per hari. Maka Q sama dengan pemakaian air dikali dengan jumlah penghuni. Q sama dengan 50 dikali dengan 70. 50 adalah standar SNI kantor pos atau standar pemakaian air untuk kantor pos sebanyak 50 liter per penghuni per hari dikali dengan 70. 70 adalah hasil penjumlahan dari 20 total karyawan tetap dan 50 total pengunjung per hari yang sudah kami asumsikan. Maka didapati Q sebesar 3.500 meter kubik per hari. Selanjutnya, perhitungan kapasitas roof tank. Di sini kita mulai dulu dari perhitungan pemakaian air menit puncak. Nah, seperti yang sudah kita dapati dari perhitungan sebelumnya, 3.500 meter kubik per hari adalah kebutuhan air bersih untuk per hari. Lama waktu pengisian roof tank, di sini kami mengasumsikan sebesar 60 menit, jangka waktu pemakaian air per hari sebanyak 8 jam, maka pemakaian air rata-rata per jam dapat kita hitung menggunakan rumus kebutuhan air bersih per hari dibagi dengan jangka waktu pemakaian air per hari. 3.500 dibagi 8 dihasilkan 937,5 meter kubik. Lanjut, konstanta pengalih untuk perkiraan pemakaian air per menit adalah 3, maka pemakaian air menit puncak dapat kita hitung menggunakan rumus kebutuhan air bersih per hari dibagi dengan 60 menit dikalikan dengan 3, yakni konstanta pengalih. Maka 3.500 dibagi dengan 60 dikali dengan 3 mendapatkan hasil 175 meter kubik per menit. Selanjutnya, untuk bagian B, perhitungan kapasitas roof tank efektif. Pemakaian air menit puncak sudah kita dapati sebesar 175 meter kubik per menit. Lama waktu pengisian roof tank sama seperti perhitungan sebelumnya, kami mengasumsikan sebesar 60 menit. Kapasitas roof tank efektif dapat dihitung dengan rumus pemakaian air menit puncak dikali dengan 60 menit. 175 dikali dengan 60 mendapatkan hasil 10.500 meter kubik. Selanjutnya, perhitungan kapasitas ground water tank atau GWT.
Pertama-tama kita hitung dulu kapasitas GWT-nya. 3 hari adalah asumsi untuk kebutuhan air bersih selama 3 hari untuk cadangan air pada saat maintenance bak atau cadangan air pemadam kebakaran. Dikalikan dengan kebutuhan air bersih per hari, maka totalnya 3 dikali 3.500 mendapatkan hasil 10.500 meter kubik. Selanjutnya, untuk perhitungan debit air limbah, di sini estimasi debit air limbah dihitung sebesar 100% dari kebutuhan air bersih total per hari. Maka, estimasi debit air limbah total sama dengan 100% dikali dengan 3.500 mendapatkan hasil 3.500 meter kubik per hari. Ada pula pada perencanaan sistem plumbing sederhana pada bangunan kantor pos ini, kita menghitung rencana anggaran biaya pada sistem air bersih, air kotor, dan air bekas, perlengkapan plumbing beserta rekapitulasi rancangan anggaran biaya totalnya. Nah, di sini pertama-tama kita menghitung sistem air bersih, di mana ada pipa PVC 1/2 sebanyak 10 dengan harga satuan Rp12.000, maka total harganya itu sebesar Rp120.000. Ada pipa PVC 1 plus fitting, itu dengan harga satuan Rp15.000 dengan pipa sebanyak 20, maka total harganya Rp300.000. Ada pula pompa air 250 watt plus instalasi sebanyak 1 unit dengan harga Rp1.500.000. Ground tank berkapasitas 5.000 liter plus dudukannya sebanyak 1 unit dengan total harga Rp4 juta. Roof tank 2.000 liter dengan 1 unit saja itu sebesar 2 juta. Katup, sambungan lem, barkat, dan lain-lain itu diplot dengan harga Rp1 juta. Maka total keseluruhan pada rancangan anggaran biaya sistem air bersih ini sebanyak Rp8.920.000. Selanjutnya kita menghitung rancangan anggaran biaya pada sistem air kotor dan air bekas, mana pipa PVC 4 ini sebanyak 15 dengan harga satuan Rp35.000, maka total harga yang dibutuhkan itu Rp525.000. Pipa PVC 2, di mana dengan harga satuan Rp20.000, maka total harganya Rp200.000. Septic tank 2.000 liter per bab sebanyak 1 unit dengan total harga Rp3.500.000. Floor drain dan saringan sebanyak 3 unit dengan harga satuan Rp80.000, maka jumlah harganya sebanyak Rp240.000. Dan yang terakhir ada sambungan dan fitting limbah, di mana dibutuhkan sebanyak 1 saja dengan harga Rp500.000. Maka total anggaran rancangan biaya sistem air kotor dan air bekas ini sebanyak Rp4.965.000. Dan ada pula perlengkapan plumbing itu kloset sebanyak 3 unit dengan harga satuan Rp700.000, maka total harganya Rp2.100.000. Tadi berupa kloset jongkok. Dan yang kedua ada urinoir sebanyak 3 unit dengan harga satuan Rp600.000. Total harga Rp1.800.000. Dan wastafel sebanyak 2 unit dengan harga satuan Rp500.000, maka jumlah keseluruhannya Rp1 juta. Dan yang terakhir ada kran air yang dibutuhkan sebanyak 5 unit dengan harga satuan itu Rp50.000, maka total harganya Rp250.000. Maka seluruh total anggaran perlengkapan plumbing ini sebanyak Rp5.150.000. Nah, dari rancangan anggaran biaya air bersih, air kotor, dan perlengkapan plumbing ini, maka kita menjumlahkan keseluruhannya, rekapan rancangan anggaran biaya keseluruhan ini pada perencanaan sistem plumbing bangunan kantor pos ini sebanyak Rp19.035.000.
Berdasarkan hasil perencanaan, sistem plumbing pada bangunan kantor pos ini telah dirancang secara menyeluruh dan mengacu pada standar SNI 8153/2015. Sistem ini mencakup penyediaan air bersih, pembuangan air limbah, serta instalasi perlengkapan sanitasi yang fungsional dan efisien. Dengan rancangan anggaran sebesar Rp19.035, sistem plumbing ini tidak hanya memenuhi kebutuhan harian pengguna, tetapi juga mendukung operasional kantor secara optimal, nyaman, dan berkelanjutan. Sekian kesimpulan yang dapat kami tarik.